Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Santika Mentari dengan NIM 1916010119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter, yaitu untuk melengkapi tugas UAS Bank Sentralan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pengusaha moneter, yaitu bank sentral atau bank moneter, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli yang dimiliki oleh suatu negara. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kestabilan kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan tersebut biasanya dapat diukur melalui peningkatan lapangan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga jual beli suatu barang. Jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi inflasi. Kebijakan ini dilakukan juga dalam upaya mengurangi penyebab inflasi tersebut. Maka dari itu, kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan dalam tujuan kebijakan tersebut, yaitu A. Kebijakan operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. B. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. C. Kebijakan cadangan kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. D. Kebijakan kredit tetap merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan kondisi of economy. E. Kebijakan dorongan moral merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. 1. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 2. Untuk menjaga stabilitas harga jadi banyaknya jumlah uang yang beredar. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Penyebab terjadinya moneter. Kebijakan moneter terjadi karena adanya inflasi. Inflasi itu sendiri adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, lebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.
meninjau surat berharga. 3. Kebijakan pagu kredit membatasi pemberian kredit. 4. Kebijakan uang tetap mengurangi jumlah uang yang beredar. 5. Kebijakan cadangan kas menaikkan cadangan kas. Contoh kebijakan moneter dapat dilihat ketika kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi satu negara masih berada di hadapan atau belum sesuai dengan target. Dengan kondisi ini, biasanya negara akan menurunkan suku bunga sehingga warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Dengan pinjaman dari bank tersebut, maka akan dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.